Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PAI Channel. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang menghindari akhlak madmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Sebelum kita mempelajari materi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran materi menghindari akhlak madmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Tujuan yang kedua, menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga, meyakini bahwa sikap temperamental atau ghadab merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Dan tujuan yang keempat adalah menghindari sikap temperamental atau ghadab dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama adalah menghindari sikap temperamental atau dalam bahasa Arab disebut dengan ghadab. Sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya anak-anak bisa memperhatikan peta konsep berikut. Yang pertama adalah pengertian ghadab, yang kedua penyebab ghadab, yang ketiga cara menghindari diri dari sifat ghadab, dan yang keempat adalah manfaat menghindari sifat ghadab. Ghadab artinya pemarah atau sifat seseorang yang mudah sekali marah karena tidak menyukai perlakuan atau perbuatan orang lain. Oleh karena itu, sifat ghadab harus dihindari, karena marah biasanya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang terjadi justru sebaliknya, dengan marah malah akan timbul permasalahan baru. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anin Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bisur'ati, walakin asy-syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, namun orang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Penyebab ghadab ada dua. Yang pertama adalah faktor fisik atau jasmaniah, dan yang kedua adalah faktor psikis atau rohaniah. Dari faktor fisik atau jasmaniah, penyebab ghadab diantaranya yang pertama karena sedang merasa lelah yang berlebihan. Yang kedua disebabkan karena kekurangan zat-zat penting yang terdapat dalam tubuh kita. Terus yang ketiga adalah adanya reaksi hormon. Adapun penyebab ghadab dari faktor psikis atau rohaniah, yang pertama adalah sifat ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua karena adanya perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga bercanda yang berlebihan. Dan yang keempat karena ada ucapan kasar dan tidak sopan. Adapun cara menghindari sifat ghadab itu ada 5. Yang pertama adalah membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan berlindung kepada Allah SWT, maka insya Allah akan terhindar dari godaan syaitan. Karena sifat marah termasuk hasutan dan perangai setan. Yang kedua adalah selalu beristighfar, senantiasa memohon ampunan dari Allah SWT ketika kita sedang marah. Yang ketiga adalah diam atau tidak berbicara. Ketika seseorang sedang marah, maka emosi yang ada dalam dirinya akan meningkat, yang bisa menyebabkan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Yang keempat adalah dengan berwudu. Air wudu bisa
menjadikan efek tenang bagi orang yang sedang marah dan bisa meredakan api kemarahan. Dan yang kelima adalah mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang artinya barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan bisa saja ia meluapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang dia inginkan. Setelah anak-anak mengetahui bagaimana caranya kita menghindari sifat ghadab, maka selanjutnya kita akan memperoleh hikmah atau manfaat dengan menghindari sifat ghadab. Yang pertama tentunya kita bisa menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua bisa membawa kebahagiaan. Yang ketiga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat hati menjadi lebih tenang. Dan yang kelima adalah memiliki banyak teman. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, yaitu surga yang luas bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarah, sebagaimana yang tertulis di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang meluas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, anakku yang dirahmati Allah, perilaku yang kedua yaitu kontrol diri, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mujahadah an-nafs. Kontrol diri adalah kemampuan individu dalam mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi, kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konform dengan orang lain, dan menutupi perasaannya. Dalam agama Islam, kontrol diri diistilahkan dengan mujahadah an-nafs. Kontrol diri sama dengan pengendalian menghadapi hawa nafsu, emosi, dan hal lain yang nantinya berdampak buruk. Mujahadah an-nafs berasal dari kata mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh, serta an-nafs yang berarti diri sendiri. Maknanya adalah perjuangan melawan hawa nafsu atau perbuatan tercela sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala. Perintah tentang menumbuhkan sifat kontrol diri terdapat di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kama ta'uduna sura'ata fikum?" Qulna alladhi la yasra'u rijalu qala laisa bidzalika walakinnahu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa atau kuat di antara kamu?" Jawab kami, "Orang yang mampu merobohkan lawannya." Jawab Nabi, "Bukan itu orang yang perkasa, melainkan seseorang yang mampu menyesuaikan dirinya pada saat ia marah." Hadis riwayat Muslim.
Kontrol diri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kontrol perilaku, yang kedua, kontrol kognitif, dan yang ketiga, mengontrol keputusan. Kontrol perilaku merupakan kemampuan individu untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Adapun kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menafsirkan, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian untuk mengurangi tekanan. Sedangkan mengontrol keputusan yaitu kemampuan individu untuk memilih dan menentukan tujuan yang ingin dicapainya. Adanya perubahan yang dialami oleh remaja, baik itu dari lingkungan maupun dari dalam diri remaja, sangat membutuhkan adanya kontrol atau pengendalian diri yang cukup. Ada 2 hal yang dapat menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Yang pertama, hal yang bersifat eksternal, yaitu perubahan lingkungan yang ditandai dengan adanya perubahan dalam kehidupan materi, perubahan dalam kehidupan seks, perubahan dalam penggunaan internet, dan perubahan dalam bidang kekerasan. Dan yang kedua, hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya. Lalu, bagaimana kita bisa mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Seorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatannya. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sifat tergesa-gesa dan kurang sabar akan menghilangkan ketenangan dan kewibawaan seseorang, mendekatkan pada keburukan dan sangat dekat dengan penyesalan. Dan implementasi yang ketiga, yaitu memperbanyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah salah satu metode untuk meredakan konflik dalam jiwa setiap mukmin. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita gemar berzikir, yaitu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa menjadi tenang, menambah pahala, dan menyejukkan hati yang gundah. Sedangkan implementasi yang keempat, yaitu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu implementasi dari sikap kontrol diri bagi seorang muslim adalah dengan berdoa memohon kesabaran, ketabahan, dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui pengertian, dalil, macam-macam, serta bagaimana kita mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan memperoleh manfaat atau hikmah dengan kita menumbuhkan sikap kontrol diri, yaitu yang pertama akan mendapatkan ketenangan hati, yang kedua akan mendapatkan surga, yang ketiga menjadi orang yang lebih bijak, dan yang keempat bisa menjauhkan diri dari tindakan buruk. Akhlak mahmudah yang ketiga adalah syaja'ah, artinya berani membela kebenaran. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tentang syaja'ah, mulai dari pengertian, dalil, cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan hikmah yang diperoleh dengan memiliki sikap syaja'ah. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, arti syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Lawan kata syaja'ah adalah jubun, yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut.
Sedangkan keberanian yang bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati dan membabi buta maka disebut tatawur yang artinya nekat. Dalil tentang perintah saja'ah terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Anil Mughirati bin Syu'bata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatum min ummati dhahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum dhahirun, rawahul Bukhari, yang artinya dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan senantiasa ada dari golongan umatku yang membela kebenaran hingga ketetapan Allah SWT datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan menang. Hadis riwayat Bukhari. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan diantaranya yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau sering kita sebut dengan istilah jihad fi sabilillah. Yang kedua adalah berani mengatakan kebenaran. Yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu. 6, berani mengakui kesalahan. Dan yang ketujuh adalah berani objektif menilai diri sendiri. Adapun faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan diantaranya yang pertama yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencintai kehidupan akhirat. Ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Keempat, tidak ragu-ragu dengan kebenaran. Kelima, tidak materialistis. Keenam, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Selanjutnya, hikmah dan manfaat dengan kita memiliki sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama manfaat bagi diri sendiri, yang kedua manfaat bagi keluarga, dan yang ketiga adalah manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Adapun yang pertama, manfaat bagi diri sendiri, yaitu yang pertama memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Senantiasa bersikap berani memperjuangkan kebenaran dan tidak sampai hati membiarkan terjadinya kemungkaran. Serta yang ketiga adalah bisa memiliki sifat saja'ah, akan senantiasa mendahulukan perintah Allah SWT dibandingkan dengan urusan duniawi. Adapun manfaat bagi keluarga diantaranya yang pertama akan hidup dengan tentram dan nyaman. Yang kedua, tidak akan takut kekurangan materi duniawi. Yang ketiga, akan tetap berani berjuang, bekerja keras, berikhtiar, tawakal kepada Allah SWT, dan qanaah terhadap segala sesuatu yang mereka terima. Yang terakhir, manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani atau saja'ah dalam setiap langkahnya. Seandainya seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat Muslim, memiliki sifat saja'ah, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma agama seperti korupsi, peredaran narkoba, terorisme, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya, karena seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum berani dan kompak dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.